Hai, welcome to my channel. Dan hari ini spesial banget karena ini adalah syuting program terbaru aku untuk YouTube channel aku yang kita beri judul Mix Sports. Dan di Mix Sports ini aku akan mencoba banyak cabur. Mungkin aku akan menjadi atlet 5 tahun ke depan, kita tidak pernah tahu. Pokoknya kita akan coba banyak cabur yang mungkin aku udah pernah coba atau yang belum pernah aku coba, dan kita di setiap episode akan mengajak satu atlet profesional untuk mengajarkan kita basic-basicnya, tekniknya, peraturannya, gamenya, dan untuk ngobrol-ngobrol juga tentang karir mereka dari awal. Mungkin juga bisa memberikan tips-tips untuk teman-teman yang nonton yang mungkin ingin menjadi atlet profesional juga begitu. Dan di episode pertama ini juga sangat-sangat spesial karena kita sekarang sedang berada di Decimal Badminton Arena yang kebetulan adalah punya suamiku bersama dengan partner-partnernya. Letaknya ada di Pondok Labu tepatnya, persis di sebelah Forestry Coffee and Kitchen yang juga punya suamiku. Hari ini aku nggak akan sendirian, aku akan bermain badminton, belajar semuanya bersama dengan atlet profesional kebanggaan Indonesia yang baru saja memenangkan juara 2 Indonesia Open 2025. Insert tepuk tangan. Yaitu Sabar Karyaman Gutama. Kemarin menang menang double bersama dengan Reza, Sabar Reza. Nah, kebetulan Sabar itu, atau yang kita panggilnya Iboy, panggilannya Iboy, itu adalah sahabat aku dan suamiku. Kemarin tuh kita nonton juga Indonesia Open. Ini akan kita masukkan ya videonya di sini pas aku nonton kemarin. Seru banget. Baru setelah sekian lama kayaknya aku akhirnya nonton lagi badminton secara live, benar-benar live, dan kita sebagai tuan rumahnya gitu. Spesial banget sih kemarin, apalagi Iboy berhasil sama Reza juga berhasil memenangkan men's double runner up gitu. Dan dia sepertinya sudah menunggu di dalam. Aku agak deg-degan sebenarnya, kan aku takut di smash ya, takut banget. Tapi ini jarang-jarang karena Ibu juga jarang di Jakarta ya, karena dia banyak ikutan turnamen gitu-gitu. Jadi mumpung dia lagi di sini, kita akan mengambil sebanyak mungkin ilmunya. So, see you inside. Welcome. Halo, ini kebetulan lagi ada banyak yang bermain. Permisi. Aku sengaja book di pagi hari. Ini nggak pagi-pagi banget, jadi agak di pertengahan supaya nggak terlalu ramai, karena biasanya ramai banget. Tapi karena hari ini kita memang mau bikin konten, mau olahraga. Ada siapa ya di situ? Deg-degan deh aku. Hai guys. Ini dia. Halo. Sabar Karyaman Guto. Aduh, akhirnya loh boy. Ini yang tadi aku ceritakan di depan. Ini ada coach aku juga, ada coach Jagat. Ini yang biasa coach di Decimal. Jadi hari ini kita akan main bersama Iboy. Jadi kita akan diajarin basic-basic tentang badminton, terus peraturannya juga ya boy. Peraturannya gimana? Karena kan single double tuh beda kan. Biasanya peraturannya beda. Terus nanti kita akan dibantu sama coach Jagat juga supaya bisa ada pukul-pukulannya gitu. Sekarang kita mau siap-siap dulu. Aku mau ganti sepatu. Jadi lo itu udah selalu jadi pemain double ya dari dulu? Yes, betul. Nggak pernah single? Pernah single. Oh, pernah single? Gue move ke double itu kira-kira umur 16 tahun. 16 tahun move ke double. Kenapa tuh boy? Gara-gara ada coach bilang ke gue, lu ada bakat nih jadi pemain double. Jadi mau dicoba nggak? Ya udah deh. Terus gue ngerasa ketika udah umur 16 itu prestasinya sih gitu-gitu aja gitu. Oh, kenapa sebagai pemain single gitu? Betul, kenapa gue nggak coba opportunity lain gitu. Iya. Emang ada bedanya ya? Maksudnya gimana sih cara lihatnya, kayak lo lebih cocok single deh, lebih cocok double gitu? Nah itu mungkin pelatih bisa ngelihat secara detail kan, bahwa wah karakter mainnya cocok nih untuk main double gitu. Kayak gitu. Oke. Jadi mungkin lebih ke karakter main berarti ya? Betul. Iya. Mungkin kayak
cocok-cocokan, mungkin ternyata lo lebih cocok kalau dipartnerin gitu ya jadi betul. ya. Jadi kalau lo masuk kayak misalkan pelatnas gitu-gitu tuh ada seleksi dari awal, kayak lo lebih cocoknya jadi pemain single atau pemain double Ada, gitu. nah rata-rata ya? biasanya sebelum kita masuk pelatnas itu di klub masing-masing itu kita udah dibina kan, dia nih fokusnya bagusnya di single, di tunggal, apa dia di ganda, di double, bagusnya. Jadi nanti ketika kita ikut ada seleksi nasional, ada kejuaraan nasional, nah ntar prestasi yang paling bagus, rankingnya paling bagus biasanya langsung ditarik sama pelatnas. Nah, ini sebelum kita mulai, kayak pemilihan raket, Boy. Menurut lo gimana? Kayak ada tingkatan-tingkatannya kah? Atau ada yang cocok-cocokan? Atau gimana? Iya, biasanya setiap player itu cocok-cocokan. Kalau kayak gua gitu, gua harus raketnya nggak boleh terlalu ringan, nggak boleh terlalu berat. Jadi gua harus ada di balance di tengah-tengah gitu. Jadi kalau gua terlalu ringan, itu gua mainnya terlalu capek karena terlalu ngeluarin banyak tenaga kan. Oh, jadi itu dia semakin ringan, semakin lo harus lebih banyak tenaga gitu? Betul. Kalau kita raketnya semakin berat, kita tenaganya ngeluarinnya lebih sedikit, tapi pukulannya lebih kencang. Gitu. Cuman untuk fleksibelnya, untuk kita kontrolnya tuh agak terlalu susah kalau misalnya agak berat. Dari mana kita enakan? Dari serve? Dari pegang raket dulu. Dari pegang raket, Dari pegang raket pertama. Ini kadang yang banyak orang tuh gimana sih cara pegang raket yang benar? Pegang raket yang benar itu kita kayak salaman. Kayak salaman. Jadi raket gini, kita kayak salaman kayak gini. Nah, kayak gini betul. Tangannya jangan kaku, relax. Jadi ketika kita mukul baru kita gini, putar. Nah, gitu. Jangan lupa tangan kirinya ikut juga biar dia ada nambah power terus pukul depan. Jadi tangan kiri itu kenapa sih biasanya kalau pemain badminton tuh mesti naik biar jadi itu power? salah satu, biar ada power. Jadi dorongan buat power kita lebih keluar. Terus kaki kirinya di depan, badannya usahain twist, puter. Nah, gitu. Kakinya harus maju juga ke depan berarti ya? Biar lebih kencang tenaganya. Gitu. Terus next kita belajar apa lagi? Setelah pegang raket, raket kita belajar lob dulu. Lob dulu. Lob. Ya. Lob tuh yang kayak gitu ya? Ya, lob tuh kayak gini, ke belakang. Kalau lob tuh bolanya berarti? Lambung ke atas. Lambung ke atas. Ke atas. Oke. Gimana caranya? Jadi lob itu ada dua, ada lob tinggi, ada lob serang. Lob serang itu dia bolanya lebih rendah, cuman lebih cepat. Oke. Ini perbedaan lob ya. Ya. Pegangnya kayak tadi sama, kaki kirinya di depan. Ini depan, Nih. Nah, itu lobnya ke belakang. Beda ya kalau pemain profesional bunyinya aja beda. Ini kalau lob serang dia lebih cepet datangnya. Oke. Nah, itu lob juga sama, cuman dia lebih cepet datangnya. Aku mau coba. Aku mau coba. Lob ya? Lob biasa dulu berarti. Ya. Lob biasa. Itu lob biasa. Itu lob biasa. Ini sekarang ditambah power lagi. Beda kan? Bunyinya aja udah beda. Iya. Jadi dari touch aja udah beda. Paham. Jadi itu adalah lob biasa sama lob serang. Yes. Ya. Begitu guys. Kita juga kadang-kadang taunya kan cuma lob doang, tapi nggak tahu perbedaan antara keduanya. Biasanya kalau lob serang itu dia banyaknya ke pemain tunggal. Soalnya kalau double kita banyaknya smash gitu kan. Iya. Paham. Good knowledge. Terus abis itu apa lagi? Abis itu service. Jadi percuma kalau misalnya kita smashnya bagus, lobnya bagus, servisnya jelek. Service kan salah satu. Benar. Apalagi dia yang membuka game kan. Betul. Iya. Nah, kenapa Boy sekarang rata-rata kalau gue ngelihat pertandingan rata-rata banyaknya yang serve-nya tuh pendek ya? Iya. Udah agak jarang yang maksudnya serve-nya tinggi. Biasanya cewek kadang masih ada ya? Iya. Itu kenapa sih? Soalnya kalau kita serve-nya rendah atau serve-nya pendek itu kita bisa lebih kontrol buat kita cari serangan. Soalnya ketika kita lob-nya tinggi, orang kan pasti bisa smash, bisa drop shot, bisa lob serang, bisa lob biasa. Itu kita jaganya lebih susah kan. Tapi ketika kita servisnya pendek itu, orang tuh kan pilihannya cuma satu antara net atau lob doang. Jadi nggak banyak pilihan untuk mereka bisa counter buat serang. Iya. Kita akan belajar form serve. Iya. Serve ala double ya? Ala double ya? Oke. Biasanya ala double. Kalau kalian pemain kanan, kaki kanannya di depan. Kaki kanannya di depan, raketnya kayak kita. Kalau tadi kan kita kalau lob gini kan, kalau kita servis kita pegangannya agak maju, tapi ininya lebih ditekuk jadi pakai jempol, pakai tenaga jempol, pakai jempol.
Iya. Jadi tangannya di sini, Mhm. usahain jangan terlalu tinggi karena kalau untuk pemain profesional dia harus 120, nggak boleh lebih dari 120. Oke, oke. Jadi kita sini Oh, ada peraturannya itu ya? ada peraturannya, ada Oke. rules-nya. Jadi ininya kayak gini, nyatu jempolnya sini. Mhm. Kita tinggal dorong aja ini. Oh. Dorong. Berarti dia semakin rendah semakin bagus sebenarnya. Semakin rendah semakin bagus. Jadi orang semakin kita tipis sama net, semakin tipis sama garis kan orang buat Ngambilnya susah ya? ngambilnya susah. Iya, 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 iya. Kadang Oke, dari oke. servis aja kita bisa langsung attack kan. Oke, oke. Oke, sebelum kita belajar pukulan lain, kita Oke. bisa ngobrolin aturan juga. Oke, Boy. boleh Kan dong. kayak gitu kan, kayak Nah. garis-garis gitu kan. Single sama double tuh kan juga beda ya? Beda, Outnya beda. apa semua, Beda. nah gimana tuh Kalau kira-kira? single itu dia outnya sini out nih, kotak sini, kotak sini out, kotak sini pun out. Yang di samping ini ya? Yang samping ini Pokoknya out. semuanya Jadi ya? dia cuman box ini nih, box ini depan sama sini. Oke, Oke. Jadi kalau misalnya main double, itu semua full court masuk. Oh, semuanya masuk ya? Itu yang ngebedain. Oke. Semua full court masuk. Tapi yang ngebedain dari cara servis. Ketika Oh. kita return serve itu kalau pemain single, sininya masuk, sininya out. Sini out. Sini out. Oh, Kalau pemain oke. double, Iya. sininya masuk, sininya out, sininya out. Oh, Gitu. tapi sininya masuk ya? Sininya berarti kan? masuk. Kiri kanannya masuk Iya, ya? jadi Oh, usahain kalau kita itu. servis harus masuk sini, sini, sini. Ketika sana out, sana out, Iya. sana out. Iya, iya, iya. Jadi double sama single tuh juga beda ya? Beda, Maksudnya harusnya beda. out-nya, return serve-nya, Return semua serve-nya juga beda ya? beda. Oke, oke, oke. Siap. Terus apa lagi habis ini kita? Setelah servis, bisa di lob, terus apa lagi kita sekarang? Kita netting. Netting. Wah, Netting. ini paling seru nih. Kayaknya kalau Iya. udah jago netting tuh kayak Iya, jago gitu. betul. Kayaknya. karena nih harus diingat kalau misalnya main badminton itu mau kita matiinnya lewat net, lewat servis atau lewat smash, poinnya cuma satu. Bener sih. Iya. Jadi iya, ketika iya, kita benar. nettingnya bagus, orang nggak bisa kembaliin, kita poinnya satu. Sama Iya aja kan? ya Sama aja. poinnya. Terus Iya, iya. buang tenaganya juga sedikit. Betul, betul, Iya kan? betul. Lebih efisien. Iya, 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 iya. Gitu. Benar, benar, benar. Iya, benar juga ya. Iya. Karena kan kalau kayak kita lob atau smash atau apa itu kan sampai jump smash, Iya, sampai apa betul. itu kan energinya lebih Energinya banyak keluar. ya. Iya, iya, iya. Jadi emang main nettingnya juga harus bagus. Tapi kalau misalkan kayak latihan lo gitu ya sebagai Iya. orang pro, Hmm. kan kayak gue juga drilling gitu sama Iya. coach Jagat Iya. gitu. Kan kita juga sama belajar netting, Betul. belajar lob, belajar smash, drop shot segala Iya. macam. Lo tuh sama juga nggak sih latihannya atau berbeda? Kurang lebih hampir sama. Badminton itu basicnya itu aja. Oke. Cuman oke. yang ngebedain satu quality-nya. Hmm. Quality-nya. Jadi kenapa pemain pro itu bisa lob-nya bisa bagus, smash-nya bisa bagus, kita bisa bagus karena mereka latihannya rutin setiap hari kan. Oke. Dan yang dilatih sebenarnya itu aja, cuman semakin hari kualitasnya semakin baik, semakin baik, semakin baik. Oke, sekarang kita akan belajar netting. Gimana tuh kalau netting? Oke. Oke. Netting. Oh. Netting lagi. Oh, oke. Ini cross net. Itu apa tuh? Itu cross. 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 Oke. Itu Netting silang. Ini netting wow, depan. sukar. Oke. Ah. Netting cross. Wah, Wow. sorry. Terlalu advance. Oke, ini netting silang. Oke. Oke. Oke, mungkin cross. Mika Oke, mau coba. coba? Aku coba. Ya, aku coba ya. Ya, terus relax, lebih relax. Oke, lebih relax lagi. Nice, usahain lebih tipis. Nice. Lagi. Ya, itu. Keren. Kalau netting gitu, itu lo berarti split second decision ya kayaknya Iya, ya? betul, Iya betul, nggak sih? betul. Maksudnya lo juga pasti ngeliat kan kayak Iya, lawan lo mungkin iya. lagi ada di belakang Iya. gitu ya, jadi dikasih ke depan. Iya. Jadi kayak lo mau bikin pukulan apapun juga pasti ngeliat dari lawannya juga ya, posisi betul. segala macam. Betul. Jadi gitu guys, kalau lagi bertanding nggak cuman power dan Iya. fisiknya tapi Kepalanya pusing Kepalanya guys. juga ya, guys. Kepalanya pusing guys. Kepalanya juga kita ya, benar-benar sepertian detik kita harus Iya. pikir gimana caranya biar bolanya masuk, bolanya bagus, Iya. terus lawan juga nggak bisa ngambil gitu. Jadi Iya, benar-benar iya. belum lagi kan tekanan dari penonton, Betul, dari diri sendiri. betul. Belum kalau gua ada Iya. partner, belum ada coach, banyak faktornya. Dan ini kan kadang-kadang lawan lo berbeda juga pasti beda cara mainnya Betul, juga gitu betul, kan pasti ya. betul. Karena kalau misalkan lawannya mungkin yang hari ini mainnya lebih banyak drop shot, mungkin Iya. yang besok beda lagi, Iya. lebih baik defend gitu Iya. kan. Nah itu kan jadi harus berpikir ya. Nah kayak gitu-gitu lo gimana biasanya Boy? Lo research dulu lawan lo besok Iya, siapa, biasanya mereka kan biasanya mainnya gimana? sekarang kan udah ada YouTube, udah Iya. ada apa. Jadi
kita biasanya nonton kalau nggak sebelum gua tanding lawan gua misalnya lagi main gitu. Nah gua nonton dulu sama coach, ntar gua evaluasi gimana nih besok kita harus mainnya seperti apa. Sebenarnya lebih ke garis besarnya aja sih, mereka kebiasaannya ini, permainannya kayak gini. Jadi ketika kita di lapangan kadang besok bisa beda lagi. Iya, iya. Terus apa lagi kita setelah netting? Setelah netting kita defend boleh apa mau smash? Mika pilih. Mika senang defend apa smash? Smash sih. Smash ya, oke. Kita Smash ya, oke. Smash. Smash posisinya sama kayak lob, sama kayak lob. Cuman kita ininya, kalau lob kan tadi kita ke atas ya. Iya. Nah ini kita lebih ke nukik gitu ya? Lebih ke nukik. bawah. Oke. Ingat badannya di twist ya. Badannya di twist, biar lebih ada tenaganya. Oke, coba. Oke. Coba. Takut banget. Aduh, takut. Kayak gitu guys. Lagi ya. Oke. Aduh. Jadi bunyinya crispy. Wow. Gitu. Jadi ketika kita pukul, badannya maju ke depan. Oh, tapi sebenarnya mirip lob, tapi ini lebih ke bawah gitu Iya, ya lebih ke kayaknya bawah. ya, lebih nukik ya. Tenaganya dikeluarin. Mungkin mau coba? Boleh, boleh Oke, coba. harus coba. Tapi bunyinya nggak bisa se-crispy itu ya, Nggak guys. apa-apa. Bunyinya nggak bisa se-crispy itu. Oke. Oke. Nice. Lagi. Nice. Dia tuh lebih ke bawah ya? Iya, lebih itu ke tuh bawah. drop shot atau smash? Itu smash. Kalau itu smash, kalau Iya. drop shot beda lagi. Drop shot beda lagi. Drop shot tuh kayak apa tuh? Kalau Kita drop shot? kayak mau smash cuman bolanya pelan. Jadi kalau drop shot itu usahain bolanya jatuhnya di area di depan. sini. Iya, di depan. Coba gimana kalau drop shot? Oke, kalau drop Kalau shot- itu kan tadi smash. Iya. Smash itu pakai power kan? Betul, Iya. semua gerakannya sama kayak lob, kayak smash, Oke. cuman ini bolanya ke depan. Oke, coba-coba. Oke, Coach Jagat. Oke, Drop shot ya. coba ya. Oh, bolanya ke depan. Jadi kita kayak smash sama. Bolanya ke depan. Oh, bunyinya juga beda ya? Bunyinya beda. Iya, iya, iya. Jadi, itu sekarang tenaganya? nih, apa? Tenaganya atau Tenaganya, gimana, ya. Jadi kita kayak mau smash tapi agak ditahan. Oh. Cuman ingat, badannya harus sama. Posisinya semua harus sama. Kita sekarang belajar defense kali ya? Oke. Belajar defense. Belajar Ini defense. sebenarnya aku paling gak suka. Kalau nggak suka ya? Paling gak suka, karena aku gak suka di smash-smash. Iya, iya, iya. Iya. Karena gini prinsipnya kalau badminton itu ketika bola kita kena serang itu kan pasti akan lebih susah buat kontrol kan. Iya, iya, Tapi iya. kalau bola kita lob, kita tahu nih kita bisa lob serang, Oh, kita benar. bisa smash, kita bisa drop shot. Benar, Dan bolanya cenderung jatuhnya lebih lambat kan Iya, kalau ke atas. iya. Kalau kita defend tuh kan cepet bolanya ya. Jadi kita gimana caranya buat Iya, iya. buat pindah-pindahin, buat kita balikin gitu. Itu lebih susah. Oh, iya, iya. Refleks kita Iya, gitu refleks. kan. Harus dilatih ya Harus gitu. dilatih, Nah, gimana betul. caranya? Oke. buat defense yang benar? Untuk defend yang benar itu Iya. biasanya kalau gue ya, kadang ada orang yang defense-nya tuh beda-beda. Ada yang dia posisinya sejajar. Iya. Kalau gue biasanya senangnya kaki kirinya agak di depan. Oke, biar ada Sininya tumpuan sini. ya? Sama kayak servis tadi. Heeh. Cuman kita siapnya di belakang gini. Kakinya agak turun sedikit, Oke. kuda-kuda. Terus pas kita bola datang baru kita pukul. Oh, oke. Oke, sekarang coba Oke, coba smash lihat. dari depan. Nih, lihat. Defense. Reset. Oh, itu lob. Oh, itu defense slash. Defense-nya datar. Datar. Iya, iya. Ini ada defense rem. Jadi bolanya ke depan. Jadi ada beberapa Banyak macam ya? juga. Banyak. Iya, iya, gitu. iya. Nah, itu dipakai tuh kalau misalkan orang smash ya Iya, biasanya? kalau orang smash gitu. Oke. Oh, tadi kita belum belajar ini. Kalau terima serve gimana? Oh, oke. Yang benar. Iya. Return service. Return service. Nah, ini salah satu yang penting juga untuk pemain double. Return service itu bisa kita, karena kalau kita return service kita punya pilihan banyak kan. Kalau Iya. pemain double kita bisa net, kita bisa drive, kita bisa lob, kita Iya. bisa cross, banyak. Iya. Nah, kalau return service posisi pemain yang nggak terima di mana? Dia di samping. Di samping, biasanya di Oke. sini. Di sini jaganya, di sini. Jadi ketika udah return, pemain depannya udah return, biasanya kita langsung cover sini. Oh. Cuman oke. kalau apa namanya musuhnya dia servisnya lob, Iya. biasanya kita langsung split. Langsung split. Iya, langsung Oke, split gitu. oke. Gimana jadinya posisi? Oke. Kan gini. Ketika sini, Hmm. sini kan, service. Net. Oh, Gitu. oke. Posisi ininya harus di sini. Iya, ini di sini. Jadi kalau saya bisa ke sini bisa gini, sini bisa gini. Oh. Kalau saya bisa gini. Kalau ke kanan tinggal tet, tuh. Oh, oke. Oke. Jadi emang dia siap di sini. Iya, gitu siap ya? di sini. Kalau lock tinggal mundur, smash. Oh, gitu.
gitu. Iya, jadi gitu Gitu bedanya. guys, beda ya emang. Iya. Tapi footwork tuh juga penting ya Boy? Footwork Di penting badminton banget, ya? penting Iya banget. nggak sih? Karena kan lo harus belajar mundurnya apa Iya, segala iya. macam. Terus kan kayak gini, terus kalau lo mau backhand kan harus gini Iya, gitu benar. kan. Itu juga Iya. beda-beda kan? Iya. Atau gini gitu Iya, ya? betul. Oh, oke, Kenapa jadi itu harus latihan rutin badminton? Karena yang dibutuhin kan sinkron kan. benar. Gimana Iya, kepala bener kita, kepala, isi pikiran, tangan, kaki itu kita harus sinkron. Jadi bolanya ke sini kalau Iya, bener, bener, pikirannya bener. ke sini tapi kakinya ke sini kan Iya salah benar-benar, juga. benar-benar. Oke, jadi ini adalah suatu kebanggaan untuk aku ya guys bisa balikin pukulannya Iboy walaupun dia tadi ngasih pur buat aku ya. Jadi aku dikasih yang gampang-gampang, tapi makasih banget Boy. Sama-sama. Hari ini udah sharing-sharing sama kita. Terus sebelumnya kita mau ngucapin selamat juga karena kemarin udah menang juara 2 Indonesia terima Open kasih. 2025 Men's Double bersama dengan Reza. Berkat dukungan Mika juga karena Mika berapa kali nonton ke Istora? 2 kali ya? 2 kali ya? Iya. Supportnya sangat luar biasa. Iya dong, pasti dong. Kita dari awal juga udah janji kayak Iya, tenang aja betul. nanti kita pasti nonton. Satu Soalnya- keluarga loh, gengs, nonton beneran. Karena kita emang mau dukung Iboy dan emang kita suka kan, Ya. kita sekeluarga emang suka nonton sports termasuk badminton dan itu dari Iboy juga jadi kapan lagi kita jadi tuan rumah gitu kan. betul. Nah tapi kalau kilas balik dikit Boy, lo Ya. tuh dulu mulainya gimana sih? Emang lo dari dulu suka main badminton atau dari kecil emang cita-cita lo pengen jadi atlet badminton gitu atau Wah enggak? ini agak sedikit unik Heeh. karena gua pribadi itu nggak ada cita-cita jadi atlet badminton, bokap juga nggak ada ambisi gue jadi atlet badminton, jadi emang basicnya dulu tuh gue sakit-sakitan Mik. Gue tuh iya. punya asma yang lumayan akut, Mm-mm. jadi dokter itu nyaranin ke bokap, wah ini anak udah terlalu banyak terkontaminasi sama obat nih gitu. Ini anak tuh harus harus ada aktivitas yang biar dia asmanya bisa sembuh. Terus kata bokap bilang apa nih katanya harus olahraga apapun itu olahraganya nggak apa-apa yang penting paru-parunya kebuka lebar jadi asmanya bisa bagus kan Iya, biar iya. nggak kumat-kumat. Ya udah bokap tanya mau olahraga apa terus gue bilang apa aja Apa aja deh. yang penting udah nggak ke rumah sakit lagi Iya, gitu. iya. Ini umur berapa nih? Ini kira-kira? umur 8 tahun. 8 tahun, oke. 8 tahun mau ke 9 tahun. Terus ya udah deh kata bokap, terus ada court kan di dekat rumah, ada court mau nggak latihan badminton? Ya udah deh banyak teman ini gitu. Iya. Ketika udah itu seneng, pas udah seneng, tahu-tahu asmanya nggak kambuh-kambuh nih, nggak kambuh-kambuh. Oh ternyata emang bagus. Terus bokap juga ngeliat nih anaknya seneng nih gitu. Terus pelatih bilang nih ini anak ada bakat katanya. Tuh, anak tuh ada bakat. Jadi oke. mau nggak diterusin jadi pemain yang profesional Profesional. gitu. Cuman ya udah deh berjalannya waktu coba deh dan alhamdulillah ada rezekinya. Sampai di sini ya, Iya. ternyata emang rezekinya di situ ya Boy. Iya. Kalau yang kita lihat kan kayak sekarang lo udah jadi atlet sukses gitu, maksudnya udah menang kejuaraan segala macam. Tapi yang kita nggak tahu tuh mungkin kayak pengorbanan lo tuh apa aja sih buat sampai ke titik ini. Kalau fisik oke lah ya, kita Iya. tahu gitu. Pasti Iya. kan lo harus latihan Iya. setiap hari segala macam. Tapi ada nggak maksudnya pengorbanan lain yang kita tuh sebenarnya nggak tahu buat lo tuh sampai di titik ini Iya. gitu. Banyak sih sebenarnya banyak karena kita tahu kalau untuk jadi atlet badminton ini yang dikorbanin pasti sekolah masa kecil, masa remaja. Kita tuh kalau sebagai atlet, mungkin Mika juga sebagai aktris juga sama Iya, ngalamin iya. hal itu. Jadinya ketika masih kecil tuh bener-bener aduh pengen banget main tapi harus latihan gitu. Terus ya udah jadinya nggak punya teman kecil yang bener-bener kita main bareng gitu. ya. Cuman Iya, gue selalu punya tekad, gue nggak apa-apa kehilangan masa kecil, masa remaja, cuman gue nggak mau kehilangan masa depan. Iya, betul. Gitu. Itu jadi Wah, salah satu luar tekad biasa. yang kuat juga. Jadi dan alhamdulillah bisa berprestasi, bisa jadi kerjaan Benar. jadinya. Nah terus kalau dari pengalaman lo selama ini udah ikut kayak turnamen-turnamen Iya. di luar segala macam, ada bedanya nggak lo main di Indonesia sama di negara-negara lain? Gitu? Oke. Bedanya mungkin kalau main di Indonesia itu kita lebih excited pasti. Lebih tegang juga pasti karena kita di rumah sendiri, Iya. terus banyak yang datang untuk nonton mengharapkan kita menang, kita main bagus. Cuman kadang kita juga harus bisa kontrol karena kita nggak tahu nih kondisi kita tuh lagi 100% fit apa enggak gitu. Dan kalau gue pribadi gue happy banget kalau main di Istora di Indonesia karena
kita bisa main di rumah sendiri, kita bisa ditonton sama kerabat, sama keluarga gitu. Karena kan kalau di luar negeri agak susah ya buat nonton kita secara langsung gitu. Dan apalagi Indonesia Open kemarin ya, kata lo kan lumayan salah satu yang paling rame, yang penontonnya pada datang dan mendukung langsung ya gitu. Jadi pasti euforianya beda ya, Boy. Tapi pressure-nya juga pasti gede banget kan kalau main di Indonesia. Nah, maksudnya kayak orang awam seperti kita pengen tahu deh, kayak pas lo mau main, pas lo mau keluar di court ya, mau di Indonesia mau dimanapun gitu, apa sih yang ada di pikiran lo tuh apa gitu? Apakah gue harus menang nih, gue harus gimana, atau kayak gimana caranya lo prepare buat masuk ke court itu gitu? Oke, kalau gue biasanya setiap player tuh beda-beda. Kalau gue pribadi, gue biasanya gue tuh nggak terlalu banyak interaksi sama orang. Gue benar-benar harus tenangin diri. Terus gue biasanya call dulu orang tua, call dulu istri tercinta, call dulu, minta doa pastinya sama teman-teman sekitar, sama keluarga juga. Tapi bangga ya, Boy, maksudnya badminton Indonesia tuh dipandang banget ya sama seluruh dunia gitu, karena kan kita udah banyak prestasi dari dulu gitu. Nah pasti buat lo sendiri juga pasti ada kebanggaan ya, maksudnya lo meneruskan legacy itu dan betul. Sekarang gitu. Nah kemarin tuh Indonesia Open berarti lo itu peringkat tertinggi atau lo udah pernah lebih tinggi dari runner up? Untuk Super 1000 kemarin pertama kali masuk di final. Keren. Walaupun lumayan sedih juga nggak bisa nyumbangin emas untuk Indonesia, cuman gue dan Reza kemarin berusaha semaksimal mungkin dari babak awal sampai partai final, dan rezekinya mungkin kemarin cuma sampai di final. Cuman happy banget karena first Super 1000 pertama kita kan Grand Slam di final. Nah by the way guys, kemarin itu Iboy sama Reza itu lagi dalam kondisi yang tidak fit sebenarnya pas Indonesia Open. Aku ingat banget karena di hari pertama gue datang itu kan kita sempet ketemu sama Iboy. Waktu itu gue sama Deva dan bokap juga datang ketemu sama Iboy, dan Iboy juga cerita gitu berdua memang lagi dalam kondisi yang gak fit. Jadi jujur aja ini kita sebagai penonton karena tahu kondisi mereka, pas lihat tuh kita agak ngilu-ngilu gitu karena aduh ya ampun mereka lagi gak fit gitu. Tapi luar biasa, asal kalian tahu aja guys, suamiku tuh sampai meneteskan air mata waktu Iboy menang dan masuk ke final gitu, karena kita tahu ya secara personal maksudnya perjuangan kalian gitu. Terus ngelihat kalian main tuh kayak nggak ada sakit apapun di badan tuh, luar biasa banget. Jadi kalau gue pribadi sih gue juga mau terima kasih karena lo udah membawa Indonesia sampai ke final sih Boy. Dan waktu itu kan lo juga satu-satunya perwakilan ya. Jadi gue tahu pasti pressure-nya makin berat lagi kan. Udah pressure-nya berat main di tuan rumah, terus lo harus jadi satu-satunya perwakilan yang masuk final gitu. Itu kan pasti ada challenge-nya lagi ya. Tapi ngeliat lo main kemarin sih kita semangat banget. Jadi langsung dipasang spanduk ya di desimal ya untuk nyelamatin Iboy dan Reza. Ini Deva Mika nih lucu banget nih. Dia mau kasih surprise tapi udah keburu ke-spill sama netizen guys. Sama warga desimal yang hadir di sini. Yang ada di sini ternyata di foto dikirim. Di mention. Jadi kita kayak harusnya kan itu surprise ya, tapi nggak apa-apa. Kan berarti teman-teman yang main di desimal juga semuanya dukung lo juga. Iya, betul. Berarti menurut lo support system penting nggak sih, Boy? Itu penting banget. Kan? Maksudnya dari tim lo pribadi, dari pasangan, teman-teman, keluarga segala macam itu penting nggak sih? Penting banget, karena menurut gue nih kalau nggak ada support system yang bagus, makanya gue selalu bilang sebenarnya bukan gue yang hebat tapi support system gue yang hebat. Gitu. Cute. Soalnya karena gue dilahirin gue jadi atlet profesional sekarang, berada di peringkat sekarang itu banyak banget orang yang ngeraguin. Mungkin kalau dari 10 orang yang ngeraguin itu 9. 10-nya termasuk diri gue sendiri, bahkan gue aja ragu sama diri gue sendiri. Cuman orang-orang terdekat gue, keluarga, teman-teman dekat, bahkan coach semua tuh benar-benar ngerangkul, ngasih motivasi, jadi memberikan gue suatu confidence yang bikin gue bisa berprestasi gitu. Jadinya gue tuh sangat happy. Makanya gue selalu bilang ketika lo keren banget, lo hebat, enggak, istri gue hebat, kedua orang tua hebat, support system gue yang hebat. Gemas ya, makanya guys, ini out of topic dikit ya sebenarnya. Maksudnya aku tuh bersahabat banget sama istrinya Iboy, kebetulan sama Nazira. Kita partner bisnis juga semua lah. Emang kita udah bersahabat udah cukup lama. Dari kita masih pada single semua sampai sekarang udah menikah gitu. Dan waktu Iboy pertama kali dibawa, dikenalkan lah sama kita ya. Kita kan punya ya geng cewek-cewek gitu lah ya, diperkenalkan ke kita.
kita semua tuh langsung suka sama dia dari awal karena dia charming banget, terus menyenangkan, terus kita bisa lihat betapa Nazira tuh juga happy banget gitu sama lo. Jadi pas sekarang kita semua udah berkeluarga, udah ngelihat satu sama lain berprestasi, itu tuh jadi kebanggaan juga guys. Makanya kenapa kemarin suami saya sampai menangis waktu melihat dia. Karena ingat guys, laki-laki tidak bercerita tapi langsung nangis. Itu aku kaget banget guys. Jadi kemarin tiba-tiba waktu kita di Indonesia Open, terus suami gue sambil ngerekam Iboy terus dia nangis. Terus gue kayak, lo kenapa gitu. Nah ternyata ya itu namanya laki-laki ya, mungkin laki-laki kan kalian gak ekspresif ya. Kalau kayak kita kan cewek-cewek, kita ngomong I love you ke sahabat-sahabat kita tuh udah biasa gitu kan. Tapi kalau cowok-cowok ya caranya seperti itu. Ya berarti balik lagi Boy, kita semua tuh bangga banget sama lo, kita happy banget. Apalagi sekarang kita ada di Desimal juga. Waduh, ya. Ini Desimal luar biasa. Iya, ini kebetulan Ibu juga salah satu ya partner di sini juga di Desimal. Jadi buat teman-teman yang mau ke Desimal, kalau mau sejago Ibu bisa di sini ya untuk latihan sama coach-coach yang ada di sini ya, termasuk coach Jagat juga tadi. Lapangannya udah proper banget, nah, ya kan? Udah sesuai one stop standar shop, kan? udah standar BWF. Sesuai standar. Nah itu yang kita pastikan dari awal harus dicoba. ya. Iya, betul. Terakhir nih Boy, mungkin kayak tadi kan lo bilang, maksudnya lo udah sering diraguin, terus kayak mungkin lo juga dulu sebagai pemula juga nggak langsung pengen jadi atlet badminton gitu. Dan ini juga banyak sih, maksudnya persepsi dari orang-orang yang mungkin dari gue kenal dan banyak yang gue lihat gitu ya. Banyak orang-orang yang masih ragu untuk jadi atlet di Indonesia gitu. Nah, menurut lo pandangan lo gimana kalau kayak gitu? Apakah itu pandangan yang benar atau mungkin caranya mungkin berbeda-beda atau gimana menurut lo? Kalau menurut gue, karena gue percaya kalau ketika lo punya skill, lo tuh bisa hidup di mana aja. Betul. Gitu. Jadi kalau gue pesannya ketika misalnya ada sebagai orang tua nih ada anaknya yang hobi mau jadi atlet apapun, usahain didorong aja, diceburin kalau bisa, diceburin tapi disupport dengan luar biasa karena harus yakin bahwa ketika kalian tekun menjalani sesuatu pasti akan selalu ada rezekinya di situ. Yes, betul banget. Ya kebetulan kan juga karena aku ada di Kemenpora juga ya, jadi kayak sering juga lah ketemu sama organisasi, sama atlet-atlet gitu, dan luar biasa loh menurut gue tuh talenta di Indonesia tuh banyak dan bagus-bagus dan nggak kalah gitu kan sebenarnya. Jadi memang kita semua stakeholder di industri ini yang harus saling membantu satu sama lain gitu ya. Kayak lo juga kan ada warung steak juga yang benar-benar mendukung lo dari awal ya gitu. Lo sama Reza, kita juga kebetulan kenal sama ownernya dan suami gue juga sering ngobrol-ngobrol segala macam. Luar biasa sih, maksudnya dukungannya terhadap ekosistem olahraga di Indonesia tuh luar biasa gitu. Kalau buat secara pribadi nih Boy, mungkin teman-teman yang nonton lagi mungkin butuh motivasi, pengen juga bisa jadi atlet, mungkin secara mental aja sih, maksudnya lo bisa kasih tips apa buat teman-teman nih kalau dari lo? Oke, kalau dari gue tipsnya sebenarnya simpel aja. Enjoy the process, enjoy the process. Kalian harus percaya dunia ini milik orang-orang yang tekun, yang ulet. Gue sebagai atlet, gue itu bakatnya mungkin di bawah rata-rata, tapi gue bisa melewati itu, struggle-nya gila-gilaan. Cuman gue nggak nyerah, jadi jangan pernah menyerah. Pokoknya terus berproses, terus berjuang. Pasti suatu saat kalau emang rezekinya nggak akan kemana, nggak akan ketukar. Ini di belakang layar ada yang ngobrol-ngobrol nih. Apa tuh? Ada apa tuh? Ini. Ada apa itu? Gue ada raket untuk Ibu Mika Tambayong. Jadi asal kalian tahu Mika itu suka banget warna biru. Gue kemarin nyari raket warna biru susah banget. Adanya biru, cuman biru sama putih. Lumayan lah, ada birunya kan nggak apa-apa. Dan ini dari Filit guys. Ini dari Filit. Ini yang sponsorin lo juga ya? Iya, dia sponsorin gue, yang bantu gue untuk berangkat turnamen. Jadi terima kasih untuk Filit, Warung Steak juga, Bayan juga. Bayan, Filit, thank you so much. Ini raket buat Mika, jadi dia itu nggak terlalu berat dan dia cenderung lebih ringan, dan untuk Mika, untuk cewek ini cocok ya. Thank you ya Boy, thank you Philip. Pasti abis ini aku akan jadi lebih jago. Belum di string karena tempat stringnya penuh ya. Gak apa-apa, abis ini aku akan sering sendiri. Thank you Boy. Sama-sama. Sampai ketemu lagi di next Mix Sports. Bye-bye.